Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mata kuliah yang ada di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar. Nah, mata kuliah yang kita pakai sekarang itu adalah kurikulum 2017 yang disahkan tahun 2018. Nah, adapun mata kuliah tersebut ada mata kuliah wajib universitas ditandai dengan kode UIN, mata kuliah fakultas ditandai dengan kode FSH, dan mata kuliah prodi yaitu ditandai dengan huruf IHK. Nah, untuk semester 1 itu masih sistem paket. Nah, sistem paket mata kuliah semester 1 itu terdiri atas mata kuliah Akidah Akhlak 2 SKS, Bahasa Indonesia 2 SKS, Bahasa Inggris 2 SKS, Ilmu Al-Quran 2 SKS, Ilmu Negara 2 SKS, Pendidikan Kewarganegaraan 2 SKS, Pengantar Hukum Indonesia itu 3 SKS, dan Pengantar Ilmu Hukum itu 3 SKS. Nah, ini mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa baru di semester 1 dan masih bersifat paket. Nah, ini jumlahnya totalnya kurang lebih 18 SKS. Nah, kemudian ketika masuk di semester genap atau semester 2, maka mata kuliah itu masih dalam bentuk paket. Nah, paket dalam artian dia belum bisa memilih mata kuliah selain dari mata kuliah yang kita tawarkan. Nah, mata kuliah apa itu? Ada mata kuliah Bahasa Arab 2 SKS, Hukum Adat 2 SKS, Hukum Perdata 3 SKS, Hukum Perikatan 2 SKS, Hukum Perkawinan Islam 2 SKS, Hukum Pidana 1 3 SKS, Hukum Tata Negara 3 SKS, Pengantar Filsafat Ilmu Hukum 2 SKS, Pengantar Sosiologi Hukum itu 2 SKS. Nah, ini mahasiswa harus ambil di semester 2. Nah, kemudian di semester 3 ini juga masih sama dengan yang ada di semester 2 tadi dan 1. Kenapa? Karena di UIN Alun Makassar mungkin sama dengan kampus yang lain ada namanya sistem evaluasi 4 semester. Nah, sehingga semester 3 ini juga kita masih paket, di mana ada mata kuliah jurusan itu Hukum Administrasi Negara 3 SKS, Hukum Dagang 2 SKS, Hukum Internasional 2 SKS, Hukum Keuangan Negara 2 SKS, Hukum Pertanahan itu 2 SKS, Hukum Pidana 2 itu 3 SKS, kemudian Hukum Waris Barat dan Benda itu 2 SKS, Ilmu Fikih itu 3 SKS, kemudian 2 SKS, Ilmu Hadis itu 2 SKS, kemudian Sejarah Peradaban Islam itu 2 SKS, kemudian Usul Fikih itu 2 SKS. Nah, ini masih sistem paket. Artinya mahasiswa harus mengambil semua mata kuliah tersebut. Apakah IPK-nya tinggi atau IPK-nya rendah, tetap dia memegang sejumlah mata kuliah ini. Nah, kapan mereka sudah mulai belanja KRS? Itu dilihat dari semester 4. Nah, di semester 4 ini, disinilah mulai dikenal dengan istilah peminatan mahasiswa. Nah, ada 3 bentuk peminatan yang dimiliki di program studi ilmu hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alun Makassar. Yang pertama adalah peminatan kepidanaan. Nah, peminatan kepidanaan ini itu ada mata kuliah delik-delik di luar KUHP, etika dan tanggung jawab profesi. Ini mata kuliah wajib, kemudian hadis hukum, kemudian hak atas kekayaan intelektual, ini mata kuliah pemintaan keperdataan, ini juga 2 SKS, kemudian hadis hukum tadi 3 SKS, etika dan tanggung jawab profesi tadi 2 SKS, kemudian delik-delik di luar KUHP itu 2 SKS. Nah, kemudian mata kuliah yang lain yaitu mata kuliah hukum masyarakat perdata, itu 3 SKS. Kemudian hukum acara pidana 2 SKS, kemudian hukum administrasi negara itu atau hukum administrasi publik itu dalam konteks konsentrasi hukum tata negara yaitu 2 SKS, kemudian hukum dan HAM itu 2 SKS, kemudian hukum kelembagaan negara 2 SKS, hukum kewarisan Islam itu 3 SKS, kemudian hukum pajak itu 2 SKS, dan tafsir hukum itu 3 SKS. Nah, di sini dari mata kuliah ditawarkan tadi,
mulai dari delik-delik di luar KUHP sampai dengan tafsir hukum, ini tergantung dari berapa IPK mahasiswa. Jikalau misalnya IPK-nya 24, maka mata kuliah itu bisa diambil keseluruhan. Tetapi untuk semester 4 ini sebenarnya tidak keseluruhan bahwa dia harus mengambil mata kuliah pemerintahan kepidanaan, keperdataan, dan hukum tata negara. Tetapi dia harus memilih mau konsentrasi mana atau mau peminatan apa. Kalau dia masuk peminatan pidana, maka semua mata kuliah peminatan kepidanaan diambil. Tidak boleh mengambil mata kuliah kepeminatan perdata dan mata kuliah peminatan hukum tata negara. Seperti itu. Nah, kemudian mata kuliah yang lain setelah mereka 4 semester tadi itu selesai, maka nanti kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi di sinilah dilihat kalau mahasiswa itu tidak mencapai IPK 2,0, maka dia akan di drop out atau dikeluarkan. Nah, sehingga 4 semester ini mahasiswa itu setidaknya tidak boleh cuti sebelum bebas dari yang namanya evaluasi tahap pertama atau drop out. Nah, kemudian ketika mereka lulus dari evaluasi tahap pertama drop out, maka mereka akan masuk mata kuliah untuk semester 5. Nah, di semester 5 ini sama dengan semester 4. Mereka akan memilih mata kuliah sesuai dengan jumlah SKS yang mereka capai. Nah, nanti akan kelihatan di portal akademiknya berapa SKS yang bisa diambil. Nah, mata kuliah apa yang kita tawarkan di sini? Ada mata kuliah filsafat hukum, hukum acara peradilan agama, hukum acara peratur, hukum dan pembangunan. Nah, ini hukum dan pembangunan ini mata kuliah peminatan khusus untuk teman-teman yang mengambil hukum tata negara. Kemudian ada hukum ekonomi internasional buat peminatan hukum keperdataan, hukum investasi dan pasar modal adalah hukum keperdataan, hukum kejahatan internasional ini peminatan hukum pidana, dan hukum kepegawaian ini peminatan hukum tata negara. Kemudian hukum kependudukan peminatan hukum tata negara. Selanjutnya hukum kesehatan peminatan hukum kepidanaan. Kemudian hukum lingkungan ini adalah mata kuliah wajib, semua konsentrasi bisa ambil, kecuali tadi kalau sudah peminatan tidak boleh mengambil mata kuliah kepeminatan di konsentrasi atau peminatan yang lain. Nah, kemudian ada mata kuliah hukum pengangkutan dan asuransi, ini khusus buat teman-teman yang ambil peminatan keperdataan. Kemudian hukum penitensiar bagi yang mau memilih peminatan kepidanaan. Nah, kemudian mata hukum perbuatan ini juga mata kuliah wajib untuk semua kepeminatan untuk konsentrasi. Kemudian mata kuliah hukum pertambangan juga ini untuk semua mahasiswa. Kemudian metode penelitian hukum ini semua bagi semua mahasiswa. Nah, perancangan kontrak itu bagi semua mahasiswa, teknik perundang-undangan juga bagi semua mahasiswa. Kemudian ini kalau dihitung sebenarnya ini bisa sampai 24 SKS. Nah, sehingga teman-teman yang mengambil mata kuliah ini ya tinggal mengambil seluruhan saja mata kuliah yang ada. Kalau misalnya IPK-nya tinggi, dan pernah mengambil mata kuliah kepidanaan kalau ternyatanya sukanya atau konsentrasinya adalah peminatan hukum tata negara. Mata kuliah yang diambil dari kepeminatan hukum pidana nanti ini tidak akan dihitung SKS-nya. Nah, sekarang kita masuk semester 6. Semester 6 ini masih ada mata kuliah peminatan. Ekonomi syariah ini untuk konsentrasi hukum perdata atau peminatan hukum perdata, hukum dan konstitusi. Nah, di sini sudah kita mulai tawarkan di semester ini adalah mata kuliah pilihan bebas. Nah, pilihan bebas itu mahasiswa bisa memilih sebebas-bebasnya sesuai dengan objek kajian mana yang tertarik untuk dia pilih. Nah, di sini kita sudah mulai tawarkan mata kuliah hukum dan konstitusi. Kemudian ada mata kuliah hukum pemerintahan daerah untuk peminatan hukum tata negara. Hukum perizinan ini juga adalah pilihan bebas. Hukum perlindungan konsumen juga ini pilihan bebas. Nah, kemudian hukum perusahaan ini mata kuliah wajib bagi konsentrasi perdata. Hukum pidana ekonomi ini mata kuliah pilihan bebas. Hukum pidana Islam ini juga mata kuliah konsentrasi kepidanaan.
kemudian hukum pidana korupsi peminatan kepidanaan. Nah, ilmu falak sebenarnya ini adalah mata kuliah pilihan bebas. Namun sesuai dengan arahan pihak universitas, maka mahasiswa ini diarahkan untuk pilihan wajib untuk diambil karena terkait tentang integrasi keilmuan, sehingga adalah namanya KKL. Jadi KKL itu sebenarnya adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, walaupun terkadang nilainya duluan mata kuliah ilmu falak itu, kemudian keluar nilai KKL ilmu falak. Nah, kemudian ada namanya kepaniteraan. Ini juga pilihan bebas. Kewirausahaan ini adalah mata kuliah wajib, jangan salah. Semester 6 itu ada mata kuliah kewirausahaan, ini adalah mata kuliah wajib universitas. Nah, kemudian ada mata kuliah klinik hukum. Ini juga pilihan bebas. Kriminologi, ini mata kuliah kepidanaan. Logika hukum ini juga pilihan bebas. Penyelesaian sengketa non litigasi ini adalah peminatan keperdataan. Perbandingan hukum negara ini adalah mata kuliah peminatan tata negara. Kemudian perbandingan hukum tata negara ini adalah mata kuliah peminatan tata negara. Praktek bantuan hukum keluarga adalah mata kuliah pilihan bebas. Sosiologi hukum, mata kuliah pilihan bebas. Fikih peradilan, hukum acara Mahkamah Konstitusi, itu akan ditawarkan nanti di semester 7. Jikalau misalnya di semester 6 tadi pilihan bebas teman-teman mahasiswa itu belum cukup 7 mata kuliah atau 14 SKS. Nah, kita akan tawarkan di semester 7 ada banyak pilihan bebas, karena untuk mata kuliah di semester 8 ini sebagian besar adalah mata kuliah pilihan bebas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini tinggal mahasiswa mencukupi mata kuliah yang belum diambil di semester 6. Nah, di semester 6. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada mata kuliah 13 mata kuliah pilihan bebas. Nah, namun kami di program studi juga melihat mata kuliah mana saja yang kira-kira potensial banyak pesertanya yang kita buka tadi. Dari 13 ini tidak semuanya kita buka juga ya. Jadi kita akan melihat sejauh mana mata kuliah itu bisa istilahnya dalam tanda kutip bisa ditawarkan dan banyak yang mengikuti mata kuliah tersebut. Nah, itu di semester 7. Nah, kemudian ada mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib itu ada 2 sebenarnya. Ada mata kuliah praktek peradilan dan ada mata kuliah praktek peradilan semu. Nah, ini mata kuliah ini akan ditawarkan di semester 7 ditambah pilihan bebas. Nah, kalau misalnya di semester 6 tadi itu sudah cukup mata kuliah pilihan bebasnya, ya saya pikir di semester 7 tidak usah ambil lagi mata kuliah pilihan bebas. Nah, tapi kalau dia belum cukup ya tidak bisa mereka ambil seperti itu. Nah, kemudian ada mata kuliah nanti di semester 8 itu KKN dan skripsi. Nah, saran saya kalau memang ini lebih baik KKN dan skripsi itu di semester akhir, supaya kalau misalnya ada mata kuliahnya yang harus mengulang, jangan diulang di semester awal. Nanti di semester akhir itu di semester 7 dan 8, supaya nilainya nanti tidak akan mengganggu nilai yang lain. Seperti itu. Jadi total dari semua mata kuliah tadi ini jumlahnya itu yang harus kalian lulusi adalah 149 SKS, di mana 149 SKS tadi ini itu sudah 10 SKS dipakai untuk KKN dan skripsi. Berarti sebenarnya mahasiswa itu harus menyelesaikan kurang lebih 139 mata kuliah yang dipenuhi. Nah, mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan pemahaman buat kalian dan bisa selesai tepat waktu. Karena kenapa? Pada prinsipnya, mata kuliah yang kita tawarkan ini adalah mata kuliah yang memang menurut kami ini adalah mata kuliah yang dibutuhkan untuk lapangan kerja ke depan. Adapun mata kuliah yang lain itu adalah pengembangan aspek sikap, aspek perilaku, dan adalah menjadi penciri bagi program studi ilmu hukum yang berbeda dengan program studi lainnya. Nah, sekian video singkat hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.